Matius 24 ayat 4-14. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tindamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Penglihatan 15, 22 Maret 2025. 1. Lempengan dan serangan untuk melemahkan pendoa. 2. Penglihatan dermaga, EL bintang N Musk dan akan terjadi kekacauan. 3. Columbia, Montessori, dan London. 4. Sulawesi, Malang, dan Lapindo. 5. Lihat itu bencana dan akan terjadi yang lebih dahsyat. 6. Akan terjadi resesi, berdoa. Lempengan dan serangan untuk melemahkan pendoa. Pada saat menyembah terdengar satu kata lempengan. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan, ada mata-mata air di dasar laut menyemburkan air yang banyak sekali. Lalu dalam hati pelihat, berdoa bagi Indonesia. Ketika berdoa bagi jiwa-jiwa dan pulau-pulau terkait lempengan ini, Tuhan memberikan tulisan di tengah-tengah tim doa, Mazmur 84. Setelah itu tampak penglihatan kecelakaan yang mendekat kepada anak-anak tim doa, bahkan handphone mereka menjadi pintu kegelapan. Kemudian tim berdoa secara khusus bagi anak-anak dan memerangi setiap roh, maut, dan kegelapan dengan mata-mata kecil yang mendekat. Pelihat menyebutkan dari segala sisi anak-anak ini diserang oleh rancangan kegelapan, bahkan sampai pertemanan, keindahan dunia, dan keinginan daging. Tujuan musuh adalah melemahkan supaya berhenti berdoa. Mazmur 84, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Penglihatan dermaga, EL bintang Musk, dan akan terjadi kekacauan. Tampak penglihatan satu dermaga, lalu ada barang-barang di dalam kotak kayu di dalam kontainer. Isinya adalah makanan kemasan, buah-buahan, sayur-sayuran, baju-baju bekas yang akan diimpor ke Indonesia. Setelah itu terdengar suara Elon Musk. Pelihat menyebutkan mereka membuat siasat sehingga orang tidak mengerti di balik semuanya ada suatu siasat. Baik makanan, baju-baju bekas, dan juga persepakatan bisnis dengan Elon Musk atas Indonesia.
Anak salah satu tim doa melihat penglihatan ada satu kontainer isinya wanita-wanita muda sedang meratap dengan ekspresi sangat sedih. Kemudian tampak muncul dua firman Tuhan, Mika 2 dan Roma 8. Sesudah itu tampak penglihatan dataran tinggi, ada sesuatu seperti pemancar atau seperti antena parabola dan ada kotak kecil, ada kode dengan huruf Cina. Di parabolanya ada tulisan akan terjadi kekacauan, lalu suasananya berubah menjadi gelap. Sementara itu, salah satu anak tim doa melihat penglihatan bendera Cina yang besar lewat, lalu ada sekumpulan bala tentara Cina memakai pakaian perang. Lalu mereka sentak berkata, "Siap." Lalu tampil satu orang tentara, dia membidikan sebuah senapan. Mika 2, celakalah orang-orang yang memandang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar. Sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, "Kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat," kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang, dan seterusnya. Roma 8 hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, dan seterusnya. Columbia, Montessori, dan London. Terdengar suara yang menyerukan Columbia, Columbia. Lalu tampak penglihatan di Columbia terjadi pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, penyembah setan. Ketika terus berdoa bagi hal ini, pelihat menyebutkan di sana ada pusatnya dan mereka sedang membuat jejaring bahkan sampai ke bangsa lain. Kemudian pelihat mendengar satu suara yang agak samar, Montessori. Montessori adalah pendekatan belajar yang menekankan kemandirian dan keaktifan dalam proses belajar dengan memberikan kebebasan untuk memilih aktivitas dan mengeksplorasi lingkungan belajar yang telah disiapkan. Praktek langsung. Ketika terus berdoa, pelihat mendengar suara akan disapu habis. Namun pelihat kurang memahami bangsa ini atau pengikut setan karena dosa. Lalu tim berdoa supaya Tuhan membuat perbedaan anak-anak Tuhan dengan mereka yang mengikut setan. Mereka yang tinggal dalam terang dan mereka yang ada di dalam kegelapan. Salah satu anak tim doa mendengar suara London, kemudian tampak menara jam, Big Ben, dan setiap malam pada jam tertentu tampak orang-orang yang seperti membaca mantra lalu muncul asap-asap. Ketika mendoakan London, salah satu tim melihat penglihatan ada air yang besar datang. Setelah itu tampak berlian berbentuk bunga yang besar, namun ada satu binatang yang melingkupi bunga permata itu. Namun orang-orang di sana tidak menyadari bahwa keindahan itu dilingkupi kegelapan. Sulawesi, Malang, dan Lapindo. Saat terus berdoa, salah satu tim melihat peta Sulawesi di bagian tengah-tengahnya dilingkari merah. Ada satu tulisan pusat kegelapan. Lalu pelihat mendengar suara terobos dan dalam penglihatan ini tim doa tiba-tiba menggunakan senjata peperangan dan sedang membidikan anak panah emas mengarah ke arah Pulau Sulawesi. Setelah itu, pelihat juga mendengar suara patahkan kekuatan selaksa. Kemudian tim berdoa memerangi dan menerobos serta mematahkan kekuatan selaksa dengan anak panah kebenaran Tuhan. Saat terus berdoa, pelihat mendengar suara Malang lalu Lapindo. Sesudah itu, salah satu anak tim doa melihat satu seperti gunung yang meletus, lalu ada area berair yang hitam seperti air got, kemudian terdengar suara sudah waktunya. Ketika terus berdoa dan menyembah tampak penglihatan, tim doa seperti selesai dalam peperangan, ada goresan-goresan yang berdarah, kemudian tampak satu mata air dan ada telapak tangan yang mencedok ke mata air itu. Lalu tim doa menampung dengan telapak tangan dan ketika air itu menyentuh tangan, air itu berubah menjadi tulisan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat itu, bencana dan akan terjadi yang lebih dahsyat. Tampak penglihatan langit terbuka lalu api turun dari langit dan pelihat menyatakan, Tuhan datang dalam bentuk api. Dalam penglihatan ini tim doa berada di perbukitan, lalu terdengar suara dari dalam api, lihat itu. Kemudian tampak bulatan globe besar yang menggambarkan dunia ini. Di globe itu muncul tulisan-tulisan banjir bandang, gempa bumi, tsunami, tornado, dan semua bencana lainnya. Lalu Tuhan memberikan firman 1 Korintus 10 ayat 11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Setelah itu Tuhan mengatakan akan terjadi lagi yang lebih dahsyat dari itu. Kemudian tampak tulisan Amerika Serikat, lalu ada tulisan Florida. Setelah itu tampak angin tornado yang mengerikan karena terlihat gelap sekali putaran anginnya.
Saat terus berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan Mazmur 121. Lalu terdengar suara tambang-tambang. Sesudah itu, tampak orang berpakaian kemeja berwarna orange jagung dan bagian pundaknya berwarna hijau tua. Dia ada di dalam terowongan. Lalu tim berdoa bagi tambang-tambang di bumi ini yang mungkin menjadi pintu maut. Akan terjadi resesi, berdoa. Setelah itu tampak keseluruhan peta Indonesia dan terdengar suara berdoa. Lalu muncul tulisan ratapan 5, lalu ada tulisan, akan segera terjadi resesi. Ratapan 5, ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa dan mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami yang melepaskan kami dari tangan mereka, tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa, karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur, dan seterusnya. Kemudian tampak Tuhan memberikan sebuah pin berbentuk love yang dikancingkan di sebelah kanan kepada tim doa. Pin ini bertuliskan Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesudah itu salah satu tim mendengar suara, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Lalu dalam penglihatan salah satu tim memikul salib, lalu lainnya pun memikul salib. Tim ini menyatakan ini adalah kuk yang Tuhan berikan kepada kita untuk berdoa bagi keselamatan bangsa ini. Kemudian tampak penglihatan waktu Tuhan akan disalibkan. Dia disiksa, daging pada tubuhnya tercabik-cabik, kepalanya dimahkotai duri, jubahnya diundi, dia berjalan memikul salib. Pelihat menyatakan bahwa kita akan diperhadapkan keadaan yang berat, lalu Tuhan mengatakan, tetaplah setia. Firman ditambahkan saat penulisan Ibrani 12 ayat 3-4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.